Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Keluaran 15 ayat yang keempat. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Saudara, perjalanan hidup bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian adalah gambaran perjalanan hidup orang percaya yang tidak lepas dari tantangan demi tantangan yang harus dilewati untuk melihat dan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Israel adalah tatkala mereka dikejar pasukan Fir'aun dan di hadapan mereka terbentang laut Teberau. Secara mata jasmani ya, mereka menghadapi jalan buntu dan mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi tatkala Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, terjadilah mujizat. Air laut itu terbelah. Umat Israel pun dapat berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Dan setelah selesai menyeberanginya, Musa kembali mengulurkan tangannya ke atas laut itu, maka berbaliklah segera air laut itu, menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tantangan besar telah terlewati dengan kemenangan yang besar, sehingga umat Israel pun bersukacita. Demikian, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, ya Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Saudara, apakah berakhir tantangan yang harus dihadapi bangsa Israel? Tidak saudara. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Terkadang ada badai, ada angin topan, dan ada hujan. Tetapi Dia berjanji bahwa di tengah badai sekalipun, Tuhan ada bagi kita. Tangannya selalu menuntun, menopang, dan menolong, sehingga kita mampu melewati badai itu. Sehingga benar, umat Israel kembali dihadapkan pada tantangan dan masalah baru, yaitu ketika menempuh perjalanan di padang gurun Syur 3 hari lamanya, di mana mereka tidak mendapatkan air. Dan dalam keadaan lelah dan haus, sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Saudaraku, memang hidup ini penuh dengan misteri. Sesuatu bisa saja terjadi tanpa bisa kita duga dan kita kira. Tertulis, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Apa yang bisa dibanggakan dari diri kita yang terbatas ini, saudara? Ketika menghadapi tantangan air pahit di Mara, orang-orang Israel langsung bereaksi secara negatif. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara, pahit adalah rasa yang tidak enak seperti empedu, yaitu gambaran tentang penderitaan, kesulitan atau kesusahan. Ketika dihadapkan pada hal-hal pahit, kebanyakan orang akan bersungut-sungut, mengomel dan berkeluh kesah. Perhatikan reaksi Musa, saudara. Musa tidak terpengaruh oleh sungut-sungut umat Israel dan tidak menyerah pada keadaan yang ada. Tetapi
ia membuat keputusan yang tepat, yaitu berseru-seru kepada Tuhan. Ada tertulis, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan menggenapi janji firman-Nya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh berseru kepadanya. Ia memberikan jalan keluar, yaitu menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Mujizat terjadi, saudara. Air pahit itu menjadi manis sehingga orang-orang Israel dapat meminumnya. Manis adalah sesuatu yang berasa seperti gula, madu, menyenangkan dan indah. Jika kita melihat peristiwa ini, kita ingat akan salib Kristus. Salib Kristus adalah solusi untuk semua permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk masalah terbesarnya, yaitu dosa. Sungguhnya, Tuhan tahu persis kalau air di Mara itu pahit rasanya. Tetapi, Ia hendak menguji iman dan respon mereka ketika menghadapi tantangan. Apakah mereka tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkannya? Sebab, di balik tantangan yang besar, ada berkat besar pula yang telah Tuhan sediakan. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Puji Tuhan, saudara. Saudara, mari kita saat ini belajar untuk sabar dan setia apapun yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita menghadapi pahitnya hidup saat ini. Mungkin kita merasa hari-hari dipenuhi dengan penderitaan, kesukaran, kesengsaraan. Jangan pernah menyerah, saudara. Tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab di balik tantangan besar yang kita hadapi saat ini, ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu setia dan sabar di dalam hidup ini akan keadaan dan tantangan yang kami alami saat ini. Kami percaya ada berkat besar yang menanti kami. Ajar kami selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, kuatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.